Apa bedanya marketing, selling, dan branding? Kalau misalkan boleh Anda menyebutkan, sebutkan 8 perbedaannya. Apakah Anda bisa? Apakah Anda sanggup? Kalau Anda nggak bisa jawab, tonton aja sampai beres ya. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan pemahaman saya tentang apa bedanya marketing, selling, dan branding jika ditinjau dari berbagai aspek. Karena banyak UMKM Indonesia sekarang masih galau, masih bimbang, masih bingung ya. Bedanya itu apa sih antara marketing, selling, dan branding? Bahkan seringkali berbenturan dan bentrok. Ini tuh gak jelas, itu marketing atau branding atau selling. Nah ingat poinnya adalah dalam bisnis kawan-kawan, kalau kita gak bisa ngukur, gak mungkin kita bisa tingkatin. Gak mungkin kita bisa ngukur kalau kita gak bisa nerjemahin. Ini teh apa ya gitu kan. Ketika Anda melakukan aktivitas iklan itu tuh selling atau marketing. Ketika Anda melakukan aktivitas CRM itu tuh branding ataupun selling. Nah, kan nggak jelas. Ketika Anda sebar brosur, ketika Anda chat-chatan itu yang mana tuh, aktivitas mana. Bukan untuk menyalah-nyalahkan nantinya, bukan. Tapi untuk mengaktifasi, untuk bisa memproduktifkan masing-masing divisinya. Supaya hasilnya makin jos-josan gitu loh, makin jos, gila-gilaan gitu ya. Bayang ya, nah apa bedanya teman-teman kira-kira? Coba komen apa bedanya marketing, selling, dan juga branding, coba apa? Oke, sambil Anda tulis kolom komentar. Nah ini saya akan jelaskan nih, bedanya apa saja. Saya menemukan setidaknya ada 7-8 perbedaan yang bisa kita sampaikan. Nomor 1, kalau bicara masalah marketing itu bicara masalah tentang yang namanya market size ataupun ukuran pasar. Pasarnya itu ada berapa? Jadi yang dilihat itu adalah pasarnya ada segede apa gitu kan. Sekian juta Kang, sekian ratus ribu. Bener, mana datanya? Itu marketing. Bicaranya tentang data pasar, ukuran pasar, market size. Tapi kalau bicara masalah selling, yang ditanya bukan ukuran pasar, bukan market size, yang ditanya adalah jumlah terjual. Emang bisnis terjualnya aya piro, ada berapa? Bahasanya adalah tentang yang namanya purchasing power, ataupun katakanlah bagaimana orang itu mampu membeli. Emang daya belinya berapa besar? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan selling. Kalau branding, pertanyaannya adalah tentang behaviornya seperti apa. Maka di sana ada dualisme pemikiran bahwa ada yang namanya bahwa branding bermulai dari produk, ada yang bilang bahwa branding bermulai dari market gitu kan. Yang dari market kekeh bahwa ya tetaplah market lah ada masalah baru kita bisa menyelesaikan. Orang yang berpikiran dari produk ya dari produk dong gitu kan. Enggak melulu tentang market. Bisa jadi berawal dari behaviornya gitu kan. Nah itu bukan tentang masalahnya gitu kan. Tapi tentang value dari produknya. Nah, ini moga ada yang ngikutin yang mana gitu kan. Tapi intinya adalah saya sampaikan kepada Anda, ada marketing bicara masalah market size, selling bicara masalah kemampuan membeli, daya beli, sementara branding tentang perilaku konsumen. Itu yang bahasa-bahasa yang sering kali dilontarkan. Apalagi Kang, yang kedua, kalau bicara masalah marketing, bicara tentang market share. Berapa bauran pasarnya? Emang pasarnya segini, 10 juta, terus berapa persen sini, berapa persen sini? Nah itu bicara tentang marketing. Bahasa-bahasa metriknya seperti itu. Bagaimana dengan selling? Bahasa selling adalah tadi bisnis terjualnya. Nah tadi daya belinya tuh, sekarang bisnis terjualnya berapa? Oh segitu, oke gitu. Nah itu selling. Bagaimana dengan branding? Tentang tingkat loyalitasnya, tingkat repeat ordernya. Itu dicek, oh ternyata repeat ordernya berapa kali. Itu bicara masalah branding. 2 poin ini sudah sangat clear, setidaknya memberikan gambaran kepada Anda bedanya marketing, selling, dan juga branding ya. Lanjut poin nomor 3, apalagi ukurannya? Nah kalau marketing, bahasanya adalah demand, permintaan. Jadi tidak heran kalau misalkan ada orang yang direkrut jadi seorang marketer, ya, terus katakanlah dia tersiksa dengan proses aktivitas mendapatkan leads-nya. Justru heran ketika ada orang bilang, "Duh, Kang, susah banget ya nyari orangnya." Loh, kalau gampang ngapain ada lu? Kan tugas lu tuh emang itu, bisa dipahami ya. Jadi marketing tugasnya adalah datangin demand. Sementara selling tugasnya adalah memastikan demand tersebut terkonversi menjadi pembeli, ya, sales, gitu kan. Nah, baru nanti branding adalah memastikan si pembeli menjadi pelanggan. Loh, Kang, beda naon, Kang? Bedanya apa pembeli sama pelanggan? Ya beda tuh. Pembeli itu cuma beli 1 kali. Kalau pelanggan itu dia berkali-kali. Indikasinya ada yang namanya repeat order. Kalau saya misalkan masuk ke daerah Bintaro misalkan di Bintaro saya tuh pengen dicukur, pengen cukuran nih, rambut udah panjang nih gitu kan. Tiba-tiba saya dicukur di sana. Nah, saya tuh di sana pembeli, ya, konsumen pembeli di situ posisi cuma sekali doang. Karena bisa jadi bulan depan dan seterusnya, saya nggak di situ lagi. Saya bisa jadi di Bandung, karena stay-nya saya di Bandung. Kalau udah repeat order 2 kali, udah baru disebut pelanggan. Bisa dipahami, ya? Itu beda banget. Itu poin nomor 3. Poin 4, bedanya apa, Kang? Kalau marketing, bahasanya adalah tentang permintaan dan keinginan. Jadi dia punya keinginan permintaan apa? Kita solve the problem.
menciptakan keinginan kebutuhan itu. Nah, kalau selling menciptakan, memastikan dia beli satu kali. Kalau branding memastikan beli lagi dan beli lagi, beli berkali-kali, berarti poinnya kan? Itu jelas bahasanya jelas tiga hal yang berbeda. Ya tidak bisa Anda samakan. Itu jelas beda, gitu kan? Termasuk ketika bicara masalah nomor 5. Apa itu? Ketika bicara masalah marketing, kita mengubah ya yang butuh jadi ingin. Kalau bicara masalah selling, yang ingin jadi beli. Kalau bicara masalah branding, yang beli lagi, gitu kan? Bisa dipahami? Masuk poin nomor 6, apa itu? Kalau bicara masalah funnel, funnel itu adalah tentang bagaimana kita customer journey dan segala macam, mengubah cold market menjadi warm market, itu adalah marketing. Tapi kalau misalkan selling adalah mengubah warm market menjadi hot market. Kalau bicara branding, hot and always hot, karena tadi repeat order memastikannya ya. Nah itu bahasa-bahasa yang jelas berbeda antara marketing, selling, dan juga branding. Poin berikutnya adalah bagaimana marketing dilakukan? Ya dengan cara iklan, dengan cara campaign. Sementara selling dengan cara memberikan diskon, termin pembayaran, gratis sesuatu, special offer, cicilan, dan lain-lain. Sementara branding dilakukan dengan cara membangun yang namanya emotional bonding. Ya, gimana caranya orang lain first impresinya itu bagus gitu, sehingga membuat orang lain melekat dalam ingatan pengalaman pertamanya itu, ya, persepsinya terbentuk dan akhirnya membuat repeat order. Dan poin terakhir yang bisa saya bandingkan di sini adalah marketing bicara tentang akuisisi. Jadi gimana caranya saya bisa ngakuisisi marketnya dia tuh yang kompetitor, buat ambil tuh. Nah, itu gimana marketing tuh, ya. Nah, yang kedua adalah aktivasi selling. Kalau selling itu aktivasi. Oke, dia udah jelas gue nih, gimana caranya dia pakai. Gitu ya. Yang ketiga adalah retensi, gimana caranya dia balik lagi. Contohnya adalah misalkan dalam saya bisnis di KBM Apps. Nomor 1 adalah akuisisi marketing, tugasnya adalah nambahin downloader. Tugasnya selling adalah memastikan downloader itu benar-benar mau mengeluarkan budgetnya untuk top up koin. Tugasnya branding adalah memastikan koinnya habis dan top up lagi. Nah gitulah kurang lebih. Sama ketika saya juga bantu di JNE, ya kan, kalau misalkan Anda belum menggunakan Arveoli dan juga ikutan program 10x Scale Up, silakan Anda daftar di link yang ada di bawah ya. Itu gratis ya. Nah, itu gimana cara saya memastikannya? Gimana saya mengajak Anda sekarang saya ngomong kayak begini nih, Anda masuk ke bagian misalkan ke arveoli.com, itu adalah aktivitas marketing. Nah, nanti Anda udah daftar tuh. Nah, gimana pada saat udah daftar Anda tuh pakai, Anda ngirim produk pertama pakai JNE gitu kan. Nah, itu gimana? Nah, itu aktivitas selling. Ya, nah maka tugasnya ada orang di belakang saya nanti. Saya orang marketingnya nih. Sekarang saya ngomong ke Anda tuh, itu marketing nih. Nah nanti orang di belakang saya, Anda daftar di arveoli.com, bayar beres misalkan. Ini gimana lagi kan caranya? Nah ada yang ngasih tahu top up gini, deposit itu sekarang, itu orang selling. Nah produk misalkan top up Anda 500.000 tuh, tiba-tiba habis karena Anda ngirim paketnya laris misalkan. Supaya repeat order, nah itu tugasnya branding. Memastikan penjemputannya akurat dari JNE-nya, sistemnya gak error dan segala macam. Nah ini contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang membedakan antara marketing, selling, dan juga branding. Kebayang nggak? Ya, kalau kebayang, alhamdulillah ya. Berarti edukasi saya berhasil ya. Kalau belum kebayang, silakan Anda komen. Nanti nggak kebayangnya di bagian mana. Kalau Anda punya request khusus, silakan komen juga. Nanti mungkin jadi bahasan materi saya berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.